A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak yakni Ibu Indri Nirmayuni Zulfasa SPDI MAG, dan tak lupa juga kepada teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Sundari Khotimah dari PAI kelas 5E akan sedikit mempresentasikan mengenai akhlak, etika, moral, dan budi pekerti kepada orang tua dan keluarga. Yang mana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, di sini saya sebelumnya akan membahas mengenai pengertian akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Nah, yang mana pengertian akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq. Cara bahasa akhlak mempunyai arti tabiat, perangai, kebiasaan atau karakter. Menurut Kamus Al-Munjid mempunyai akar yang sama dengan kata khulqun yang artinya kejadian, khaliqun pencipta, dan makhlukun yang diciptakan. Nah, jadi akhlak ialah hal ihwan yang melekat pada jiwa atau sanubari. Dari situ timbul perbuatan secara mudah tanpa dipikir panjang dan teliti terlebih dahulu, atau spontanitas. Jadi akhlak itu terjadi karena spontan gitu ya. Apabila hal ihwal itu atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik atau terpuji, maka tingkah laku itu disebut akhlak yang terpuji. Dan sebaliknya jika akhlak itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Nah, yang kedua itu ada moral. Nah, dari segi bahasa, moral itu berasal dari kata mores, itu jamak dari kata amos yang berarti adat kebiasaan. Nah, jadi moral itu adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk atau salah. Nah, yang ketiga yaitu ada pengertian etika. Etika itu berasal dari dalam ensiklopedia Britannica, etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematik mengenai sifat atau dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Nah, yang terakhir adalah budi pekerti. Nah, yang mana budi pekerti adalah sebuah nilai luhur yang dimiliki seorang karena kebiasaan yang diterapkan sejak dahulu atau mengakar menjadi sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Nah, itu budi pekerti. Nah, kita lanjut ke tafsir Al-Quran surat Luqman ayat 14. Nah, di sini saya mengambil dari tafsir Jalalain, yang mana pengertiannya itu menurut tafsir Jalalain, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang ibu bapanya, maksudnya kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu melakukan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya. Dikala bayi dan menyapinya tidak menyusuinya lagi dalam 2 tahun. Hendaknya kami katakan kepadanya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapamu, hanya kepada akulah kembalimu, yakni kamu akan kembali. Nah, yang kedua itu ada dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang mana menurut tafsir Ibnu Katsir ini, Ibnu Abu Haytham mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Za'ah telah menceritakan kepada kami, Abdullah Ibnu Abu Sa'ibah dan Mahmud Ibnu Gailan, keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ubaidillah telah menceritakan kepada kami, Israil dari Abu Ishaq dari Sa'id Ibnu Wahab yang menceritakan bahwa
Mu'adz bin Jabal datang kepada kami sebagai utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berdiri dan memuji kepada Allah. Selanjutnya ia mengatakan, sungguhnya aku adalah utusan Rasulullah. Dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hendaklah kalian taat kepadaku. Aku tidak akan henti-hentinya menganjurkan kalian berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya kami atau kita hanya kepada Allah. Lalu ada kalanya ke surga atau neraka sebagai tempat tinggal yang tidak akan beranjak lagi darinya. Lagi kekal, tidak kematian lagi. Nah, yang ketiga saya mengambil tafsir dari As-Sa'diyah. Nah, yang mana menurut tafsir As-Sa'diyah ini setelah Luqman memerintahkan agar menaikkan haknya dengan cara meninggalkan perbuatan syirik yang diantaranya konsekuensinya adalah menegakkan tauhid, maka dia memerintahkan kepada anaknya supaya menaikkan hak kedua orang tua. Lalu Allah berfirman, kata Allah, wasainal insana, dan kami perintahkan kepada manusia, kami wajib kepadanya dan kami menjadikannya sebagai wasiat baginya, yang kami kelak akan meminta pertanggungjawabannya, apakah dia memeliharanya atau tidak. Akan kami pesan kepadanya, biwalidai, atau berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Asykurli, bersyukurlah kepadaku dengan melakukan ibadah kepadaku, menunaikan hak aku dan tidak menggunakan nikmat-nikmatku untuk mendurhakaiku. Walidaik, nah, dan kepada dua orang ibu bapakmu dengan berbuat baik kepada mereka dengan perkataan yang lembut, ucapan yang santun, perbuatan baik, bersikap rendah hati kepada mereka, memuliakan dan menghormati mereka, memberi mereka belanja atau nafkah dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka dari segala sisi dengan perkataan dan perbuatan. Nah, di sini pengertiannya banyak ya. Nah, dan saya menjelaskan yaitu tentang tafsir Al-Muyassar dan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, di sini saya akan menerangkan yang terakhir ya, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu yang berbunyi, wawasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Allah menyandingkan rasa syukur bagi kedua orang tua dengan rasa syukur kepada Allah, dan ini menunjukkan bahwa hak kedua orang tua adalah salah satu hak yang paling besar dan tanggung jawab oleh seorang anak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayki ilayyal masir. Nah, di sini saya menerangkan 5 tafsir ya. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke bagian akhlak anak pada orang tua. Nah, di sini nanti saya share lagi wordnya ya, biar lebih jelas. Nah, di sini akhlak anak pada orang tua. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan akhlak sebagai budi pekerti atau kelakuan, mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujatul Islam atau pembela Islam menjabarkan pengertian akhlak lebih luas, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, di sini langsung saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru untuk mendidik anak-anak dan menanamkan pada diri mereka akhlak mulia serta membiasakan mereka sifat-sifat yang baik seperti jujur, amanah, dan menghormati orang tua. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak menunaikan hak para ulama kami. Nah, surat Luqman ayat 14 ini menjelaskan. Nah, terdapat 2 poin penting yang dapat disimpulkan, bahwa terdapat tuntunan anak untuk berbuat baik pada orang tua dan penggambaran seorang ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah kemudian menyapitnya dalam usia 2 tahun. Nah, ayat ini mengandung makna seorang anak harus berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Maka dapat disimpulkan sebab-sebab diharuskannya berbuat baik kepada orang tua sesuai dalam ayat 14, Al-Luqman ayat 14, yaitu yang pertama, ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Nah, selama masa mengandung itu ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai pada bulan-bulan pertama. Kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat dan ibu semakin lemah sampai ia melahirkan. Nah, yang kedua, ibu menyusukan anaknya sampai masa 2 tahun. Amat banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh ibu dalam masa menyusukan anaknya. Ayat 14 ini menjelaskan
Bagaimana beratnya perjuangan seorang ibu. Namun, bukan berarti ayah tidak ikut berperan di dalamnya. Digambarkan ibu menahan kesukaran penderitaan dalam mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anaknya yang jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh ayah dan memelihara anaknya, tetapi juga sebagian dari waktu hidupnya itu untuk memelihara anaknya. Tidak hanya pengorbanan, tetapi juga penderitaan jasmani, rohani, dan penyerahan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makan anaknya yang dihisap oleh anaknya itu dan darahnya sendiri selama anaknya dalam kandungan. Masya Allah, luar biasa ya pengorbanan seorang ibu. Nah, Rasulullah SAW berwasiat tentang berbuat baik terhadap orang tua yang penting bagi para pendidik untuk diajarkan kepada anak-anak didik mereka sejak dini sehingga mereka mengambil dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang mana yang pertama yaitu ada ridha Allah, ada pada ridha orang tua. Nah, di sini Abdul Mufrid karya Abu Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang muslim yang mempunyai dua orang tua sesama muslim dan selalu berbakti kepada keduanya, kecuali akan dibukakan dua surga untuknya bila orang tuanya tinggal seorang, maka dapat satu, dan bila seorang dari keduanya marah, Allah tidak akan meridhoinya sampai orang tuanya itu meridhoi memaafkannya. Dan ada yang bertanya, walaupun kedua kerabat zalim terhadapnya, anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka tidak menyayanginya. Nah, dalam kitab Sulubus Salam disebutkan hadis yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan murka Allah akibat murka kedua orang tuanya, atau ridha Allahi fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nauzubillahi min zalik. Jadi keriduan Allah itu tergantung pada keriduan orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua kita. Nah, yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua atau lebih utama daripada berjihad atau perang di jalan Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, aku berniat kepada Anda untuk berhijrah dan berjihad agar aku memperoleh pahala dari Allah azza wa jalla. Nah, Rasulullah SAW bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu ada yang masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya, bahkan kedua-duanya. Rasulullah SAW bersabda, pulanglah kedua orang tuamu dan berbakti kepada keduanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pahala berbakti kepada orang tua itu bisa mengalahkan pahalanya berjihad dan berjihad perang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Masya Allah, luar biasa. Nah, yang ketiga yaitu mendoakan orang tua setelah meninggal dan menghormati teman mereka. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang mana yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan hendaklah dirimu terhadap mereka, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkan, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, yaitu idza matabna adam mangqata amaluhu illa min talatin sadaqatin jariyatin aw ilmi yang tafa'u bih aw waladin sholihin yada'u lahu. Nah, di sini ketika seorang telah meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang berdoa baginya, yang mendoakan ibu bapaknya. Masya Allah. Nah, di sini ada penjelasan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dicontohkan sebagai seorang anak yang soleh dan berbuat baik. Abdullah bin Dinar meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar telah bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang menuju ke Mekah. Abdullah memberikan salam kepadanya dan membawanya di atas keledai yang ia naiki. Kemudian ia memberinya serban yang di atas kepalanya. Kami
atau Ibnu Dinar berkata kepadanya, semoga Allah memperbaiki kami, sungguhnya mereka menyukai kemudahan. Allah berkata, sungguhnya bapak orang ini adalah kecintaan Umar bin Khattab, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kebajikan yang paling baik adalah bersilaturahmi seorang dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya. Nah, yang keempat yaitu lebih mengutamakan berbakti kepada ibu daripada ayah. Nah, menurut Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku hormati dengan baik? Beliau bersabda, ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa? Ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa derajat seorang ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Nah, yang mana Islam mengutamakan berbuat baik kepada ibu dibanding ayah karena 2 sebab. Yang pertama, perhatian seorang ibu kepada anak tidak ternilai harganya karena perjuangan ibu sangatlah besar. Mulai dari mengandung dan melahirkan, yang dalam proses tersebut nyawalah yang menjadi taruhannya. Nah, setelah melahirkan, seorang ibu akan menyusui, bertanggung jawab atas segala urusan pendidikannya, lebih banyak dibandingkan seorang ayah. Nah, firman Allah yang menggambarkan betapa beratnya seorang ibu yang mengandung, yakni dalam Quran surat Luqman ayat 14 ini. Nah, seberapa besar seorang anak kepada orang tua, maka itu hanya bernilai sangat kecil apabila dibandingkan dengan apa yang telah dikorbankan orang tua kepada selama hidupnya. Nah, kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa dan kasih sayang anak kepada ibu itu ya terhitung harganya, nilainya tidak sebanding dengan apa yang orang tua berikan kepada kita. Seperti halnya digambarkan dalam Quran surat Luqman ayat 14 berisi tentang pengorbanan ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui serta mendidik, Masya Allah. Yang kedua itu ada sesungguhnya seorang ibu dengan perasaan kecintaan dan kasih sayangnya besar dan lebih banyak pemeliharaan dan perhatiannya dibandingkan dengan ayah. Tetapi kadangkala seorang anak juga menyanyiakan ibunya karena ia melihat berapa kasih sayangnya saja. Oleh karena itu syariat Islam menganjurkan seorang anak untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Nah, yang kelima itu ada etika berbakti kepada orang tua. Nah, setiap anak diwajibkan menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Seperti halnya tidak berjalan di depan mereka, tidak membantah nasihat mereka, tidak memakan makanan di depan mereka, tidak menempati tempat yang lebih tinggi daripada tempat mereka, dan tidak menyalahi perintah mereka. Masya Allah, Islam telah mengatur sedetail mungkin bagaimana kita cara menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, etika berbakti kepada kedua orang tua itu setiap anak wajib menghormati dan berbakti kepada orang tuanya, seperti halnya tidak berjalan di depan mereka, tidak membantah nasihat mereka. Kita mah ya sering banget nggak terhitung mau membantah kepada ibu atau bapak kita. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleha, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, yang ke-6 itu ada larangan berbuat durhaka. Nah, durhaka itu sikap anak yang melakukan pembangkangan, menentang dan tidak melaksanakan hak-hak. Sikap durhaka diantaranya adalah anak itu sering melotot sinis pada ayahnya. Nah, yang kedua itu anak memandang dirinya dengan sama dengan ayahnya. Anak mengagungkan dirinya tanpa mau mencium tangan kedua orang tuanya atau tidak mau menghormatinya. Anak tertipu oleh kehormatan dirinya sehingga dia malu untuk dikenal dengan nama anaknya, apalagi jika anak itu mempunyai kedudukan tinggi di lembaga sosial. Ya Allah, kita mudah-mudahan dijauhkan ya seberapa buruk, seberapa hinanya orang tua kita, dia tetap orang tua kita gitu. Mau miskin, mau kaya, dia tetap orang tua kita. Kita harus bisa menerima apa adanya gitu. Nah, anak tidak melaksanakan hak dengan tidak memberi nafkah kepada orang tuanya yang fakir, sehingga keduanya terpaksa mengadukan perkara kepada hakim agar anaknya tetap kewajiban memberikan nafkah kepada mereka berdua. Kalau misalnya kita sudah mapan, kita harus memberikan nafkah kepada orang tua kita karena orang tua kita itu telah mencintai dan menyayangi kita tanpa ada jasa gitu kan. Tapi ya begitulah seorang anak. Nah, yang ke-6 itu sikap durhaka yang paling besar adalah anak mengatakan atau membentak dua orang tuanya, merasa muak kepada mereka berdua dan menegur keduanya dengan kata-kata yang menyakitkan, melukai dan menghina kepribadian mereka berdua. Ya Allah, begitu
terpukulnya orang tua jika kita berani membangkangnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, yang terakhir itu ada kisah suri tauladan Uwais Al-Qarni, pemuda Yaman yang menggendong ibunya sampai ke Mekah untuk berhaji. Ya Allah, tidak banyak yang tahu kemuliaan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin asal Yaman yang tidak dikenal di bumi namun terkenal di langit, sehingga dia dijuluki yaitu sang penghuni langit. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Setelah mendengar cerita orang sekelilingnya tentang Nabi Muhammad SAW, ia bersama sang ibu akhirnya masuk Islam, sehingga memunculkan niat agar satu hari bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Kendati mengidap penyakit kulit yang sulit disembuhkan, Uwais dikenal sebagai pemuda yang sangat taat dalam beragama. Tidak hanya itu, baktinya kepada sang ibu yang menderita kelumpuhan yang sangat luar biasa, hingga pada suatu ketika Uwais meminta izin untuk mengunjungi Madinah agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Sang ibu mengizinkan Uwais meski dengan berat hati ditinggalkan karena ia sedang sakit-sakitan. Nah, Uwais pun akhirnya berangkat ke Madinah dengan memegang pesan ibunya agar lekas kembali pulang. Nah, sampainya di Madinah, Rasulullah SAW tidak ada di rumah karena tengah berada di medan perang. Saat itu Uwais hanya menitipkan salam kepada Rasulullah SAW lewat istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Uwais yang teringat pesan ibunya untuk segera kembali akhirnya dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Begitu baktinya Uwais kepada ibunya, suatu hari ia berusaha menuruti permintaan ibunya yang lumpuh agar diantar naik haji ke Mekah. Jelas saat itu sangat berat mengingat dari Yaman ke Mekah itu jaraknya sangat jauh. Sementara ia seorang pemuda miskin yang tidak memiliki kendaraan. Setelah Uwais mencari jalan keluar dan mewujudkan mimpi ibunya, ia melakukan membeli seekor lembu yang ditempatkan di dalam sebuah kandang di atas bukit. Nah, setiap harinya Uwais menggendong naik turun lembu tersebut sampai peliharaannya bertambah besar. Nah, tingkah aneh Uwais itu pun memicu reaksi orang-orang sekitarnya yang menganggap bahwa dirinya sudah gila. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Uwais tersebut bukan tanpa alasan. Ia bertekad melatih otot-ototnya agar bisa menggendong ibunya sampai ke Mekah. Masya Allah. Dan benar saja, Uwais mewujudkan keinginan ibunya mewujudkan keinginan ibu tercintanya ke Mekah untuk berhaji dengan menggendongnya dari tanah Yaman. Masya Allah. Nah, sampainya di depan Ka'bah, Uwais kemudian memanjatkan doa yang ditunjukkan bagi ibunya. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku, pinta Uwais. Sang ibu keheranan kemudian bertanya, bagaimana dengan dosamu? Nah, Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Masya Allah. Ya, maka kuat gitu ya kalau mendengar atau menceritakan baktinya seorang Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Nah, atas ketulusan dan cinta kepada ibunya saat itulah Allah SWT menyembuhkan penyakit kulit Uwais dan hanya menyisakan sedikit bercak di tengkuknya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Uwais. Jadi ciri Uwais Al-Qarni adalah ada sesuatu atau sedikit bercak di tengkuknya. Nah, Uwais Al-Qarni. Nah, sebab Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab pernah mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW agar mencintai Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri sebulatan putih di tengkuknya. Nah, saat itu Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya itu, carilah ia atau Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian, menurut hadis riwayat Imam Muslim. Nah, pesan dari Rasulullah SAW tersebut lantaran Uwais adalah sebaik-baiknya tabi'in yang doanya pasti akan dikabulkan Allah SWT. Bahkan di akhir hayatnya, orang-orang di Yaman berebut mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mensolatkan, hingga menguburkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa orang-orang yang tersebut itu adalah malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Allahu a'lam bishawab. Cerita Uwais Al-Qarni tadi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa berbakti pada orang tua itu baik itu ibu atau ayah atau nenek atau kakek yang sudah tua, itu adalah suatu kewajiban kita gitu.
namun kita hanya manusia biasa gitu ya, yang banyak dosa. Namun jika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, ya intinya kita harus mendapatkan keridhaan orang tua kita. Nah seperti itu. Kita mah disuruh sama orang tua kita juga sepertinya beli terasi ke warung, kitanya nggak mau pasti. Nah Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah. Dia kuat lantaran dia benar-benar berbakti dan ingin meminta ridho dari ibunya. Dan beliau dijuluki sebagai sang penghuni langit. Masya Allah. Semoga kita bisa memetik hikmah dari sebuah cerita tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya masih ada dalam tahap belajar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.